Gracia, saya nggak tahu bagaimana ya situasi dan kondisimu hari di mana kamu dikasih tahu bahwa mama kandungmu itu ternyata yang selama ini kamu panggil tante. Artinya mama ini ada di sekitar keluarga. Iya, betul Dan kamu sekali. tidak tahu bahwa tantemu itu adalah mama kandungmu. Iya, Baru hari itu. baru hari itu. Apa yang terjadi dengan perasaanmu hari itu? Kacau balau yang pasti gitu, karena aku berpikirnya bahwa hidupku tuh bakalan sederhana banget gitu Mas Andi. Kayak ya udah gitu, sekolah, kerja gitu, nikah, punya anak, and that's it gitu. Tapi ternyata Tuhan bikin ya lumayan ini ya, ada lika-likunya ternyata gitu. Gitu sih, jadi lumayan shock, terus bingung, tapi at the same time tuh kayak sedih juga gitu. Sedihnya kenapa? Tapi lebih ke bingung aja gitu, kok bisa gitu, why me gitu. Jadi sempat kayak nanya juga, doa ke Tuhan, why me gitu, kok perasaan gue anaknya manis-manis aja gitu. Nggak pernah yang nakal gimana-gimana gitu, karena memang keluarga juga mendidik bener-bener protektif banget gitu. Jadi kayak pulang sekolah nggak boleh terlambat, kayak gitu. Jadi aku bener-bener anak manis banget gitu. Jadi ngerasa kayak, Tuhan kayaknya nggak adil deh gitu kalau aku yang harus dapat kesempatan untuk diproses seperti ini gitu. Ada perasaan marah nggak karena merasa dibohongi? Marah waktu itu sedikit, tapi sedikit. Marah pada siapa? Marah kepada, aku sih lebih marah ke keluarga besarku sih, karena aku ngerasa ya udah kalau misalnya memang aku seperti ini, tidak diharapkan dan sebagainya, ya nggak usah di-treat seperti itu. Don't, apa ya, kayak jangan terlalu obvious gitu loh, memperlihatkan bahwa aku tidak diterima gitu di keluarga. Kayak gitu sih. Lalu kapan kamu kemudian bicara sama mama kandungmu? Kan ini sudah terbuka. Siapa mendatangi siapa dulu? Kamu yang datangin mama baru bilang kenapa nggak cerita? Atau mama karena laporan dari mungkin mama angkatmu akhirnya mendatangi kamu? Siapa yang mendatangi siapa lebih dulu? Jujur aku udah lupa banget ya Mas Andi itu. Cuman aku pernah ingat bahwa kita pernah ada teleponan sebelum akhirnya ketemu waktu aku Putri Indonesia. Itu kan ketemu face to face gitu kan. Tunggu. Oke. Jadi mama kandungmu yang tantemu itu pada saat mama angkatmu ngasih tahu itu tidak berada di sekitar keluarga. Tidak. Ada di mana? Beliau di Jakarta. Oke, terus? Iya. Jadi akhirnya teleponan, dan pas teleponan itu jujur aku juga nggak nanya detailsnya siapa ayahku, bagaimana kejadiannya dan sebagainya. Aku cuman kayak mendengarkan dia gitu. Dan dia pada saat itu juga agak tidak mau terlalu untuk mengungkit masa lalunya. And I respect that. Karena buat aku ya itu hanya akan membangkitkan luka lamanya. Jadi aku juga pada waktu itu karena mungkin aku nggak kehilangan figur ayah kali ya. Tuhan ganti dengan ayah angkatku. Jadi aku memilih untuk ya udah apapun yang ada di masa lalu, leave it gitu. Biarkan itu tetap di masa lalu gitu. Aku memutuskan untuk hidup di masa sekarang dan fokus untuk masa depan. Gitu sih Mas Andi. Sesudah peristiwa itu kamu telepon mama kandungmu, apakah kemudian ada pengakuan? Akhirnya bilang aku mamamu, aku Iya. mama kandungmu, terus kemudian dia menganggap kamu anaknya, kan selama ini dia tidak memperlihatkan bahwa Iya. kamu anaknya atau tidak mengakui itu. Iya. Apa yang terjadi kemudian? Jadi dari situ, tapi nggak terlalu yang mengatakan kayak yang seperti di sinetron gitu ya. Karena Nggak terjadi seperti itu ya. pasti ada malu dan sebagainya gitu, nanti awkward dan sebagainya. Tapi setelah dari teleponan itu memang dia jadi lebih perhatian gitu. Terus juga apa ya, pokoknya keadaan berubah lah. Nggak, kalau dulu kan waktu aku masih menganggap beliau ini tante, kan kita kayak apa ya, ada jarak lah. Kalau sekarang tuh udah nggak ada gitu. Jadi tiap kali aku ke Jakarta pasti aku ketemu gitu. Gitu sih. Gracia, nanyain aku cuma kabar. penasaran aja ya. Waktu dia masih jadi tantemu, ada nggak perasaan, ini kan kadang-kadang anak dan ibu itu bisa merasakan ada sesuatu yang aneh di antara kita hubungan, pokoknya chemistry-nya. Ada nggak perasaan seperti itu atau karena ibu kandungmu ini menjaga jarak dan dia menjadi tante, jadi betul-betul nggak ada apa frekuensi atau
apa ya, secara emosional kamu nggak merasa Iya. bahwa ini ibuku, nggak ada atau ada? Jujur ada tapi sedikit karena mungkin jaraknya beliau di Jakarta, aku di Manado gitu. Jadi kadang-kadang teleponan cuman lewat mama angkat gitu dan nanyain kabarku, terus suka bantuin kayak kirim uang jajan dan sebagainya gitu. Dan aku ngerasa dia dari tante-tante aku, dia yang paling baik Paling baik, NY paling gitu. perhatian. Iya gitu. Jadi kayak mulai mulai berpikir, tapi nggak sampai yang kayak mungkin dia mama aku gitu, nggak ada perasaan kayak gitu, tapi kayak kenapa gitu, kayak gitu. Kamu sekarang ini, artinya di acara Kiki Andy, Iya. aku nggak tahu di mana lagi, kamu kan menyampaikan ini dan diketahui publik Mm-mm. bahwa kamu punya masa lalu seperti ini. Kenapa kamu berani menyampaikan ini ke publik? Jadi waktu aku Putri Indonesia itu kita ditawarkan untuk bikin buku. Pokoknya ada orang baik yang menawarkan untuk di batch-nya kita yang tahun 2015 itu, ayo deh gitu masing-masing tulis kisah masing-masing yang bisa menginspirasi publik dan nanti aku bantuin rangkumin jadi satu buku gitu. Terus di dalam buku itu awalnya kita dikasih timeline kan gitu, 1 minggu kalau nggak salah untuk email. Dan waktu itu aku sempat bingung gitu, kira-kira kisah yang mana ya gitu. Terus gak tahu kenapa kayak dalam hati tuh kayak kisah yang ini gitu. Karena aku nggak pernah speak up. Even though waktu Putri Indonesia juga aku nggak pernah speak up tentang ini gitu. Belum seberani itu gitu. Dan akhirnya lewat buku itu aku memberanikan diri, oke deh aku tulis. Dan akhirnya mulailah berdatangan media-media datang untuk mewawancarai aku gitu. Dan akhirnya di Google sekarang banyak. Artinya kamu tidak takut pandangan negatif terhadap kamu. Ini kalau di Indonesia kan anak haram. Iya, Anak haram kan stigma yang bisa melekat negatif. sampai seorang anak meninggal. Anak haram itu selalu dilihat negatif. Nggak ada ketakutan itu. So far nggak ada ya Mas Andi, karena gimana ya, aku udah di posisi menerima bahwa ini udah bagian dari seorang Gracia Amanda, udah ceritaku seperti ini gitu. Dan kalau mau aku denial juga ngapain gitu kan. Toh juga mungkin Tuhan menciptakan aku, ya tujuannya salah satunya ini, untuk jadi cerita di luar, ke orang-orang luar bahwa ternyata meskipun seperti yang tadi di awal Mas Andi bilang, kehidupan aku menyedihkan, masa lalu aku menyedihkan, tapi ternyata ada kebaikan Tuhan di dalamnya gitu. Baik, kamu bisa keluar dari perasaan tidak dicintai. Karena setelah tahu bahwa kamu sebenarnya dibuang, kamu anak yang lahir di luar perkawinan, pernikahan, ya, jadi kamu berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi sebagai anak yang dalam usia masih remaja dan tahu bahwa kamu bukan anak kandung mama angkatmu, kamu baru tahu bahwa mamamu melahirkan kamu di luar perkawinan, apa tantangan yang kamu hadapi di masa-masa berikutnya? Tantangannya yang pasti mulai membandingkan diri sendiri sama orang lain, sama teman-teman lah gitu. Terus yang kedua mulai ada perasaan tidak berharga, sampai aku pernah punya pemikiran, oh ya udah deh keluar dari rumah gitu. Karena waktu itu Mas Andi pas udah tahu kebenarannya, keadaan di rumah tuh berbalik 180 derajat Apa yang gitu. terjadi? Jadi mama mungkin dia stres gitu Mama kan, angkat. mama angkat. Stres ketika aku udah tahu kebenarannya, dia berpikir bahwa mungkin aku akan ninggalin dia gitu. Dan akan balik ke mama kandungku karena aku udah tahu kebenarannya. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu kan gitu. Jadi Dan apa perubahan yang kamu rasakan? jadi suka marah-marah gitu, marah-marah nggak jelas gitu. Terus abis itu aku kadang-kadang suka berantem gitu karena aku nggak bikin salah, tiba-tiba dijadiin salah kayak gitu. Jadi memang apa ya, kayak udah nggak penuh sukacita lagi gitu. Jadi tapi untungnya ada almarhum papa yang selalu nyemangatin aku. Makanya aku pas kemarin ada pemikiran untuk minggat dari rumah, bahkan ada pemikiran untuk bunuh diri juga gitu. Tapi ya ketika melihat dua orang tua ini, aku jadi kayak punya semangat untuk hidup lagi gitu, untuk tetap survive gitu. Karena mama dan papa angkat ini sebenarnya mencintaimu ya, Iya gitu. mengasihimu ya. Benar sekali. Cuma ketika mama akhirnya terbuka bahwa kamu bukan anak kandungnya,
Mama angkat ini mulai gelisah, Iya. terus mulai marah-marah, Iya, benar. takut kamu meninggalkan dia. Iya, betul sekali. Berapa lama keadaan seperti ini? Keadaan seperti itu kira-kira 2-3 tahun ya Mas Andi. Pokoknya Mama bisa tenang kembali ketika aku udah ikut Putri Indonesia. Sebelum itu tuh marah-marah sampai pas aku udah kuliah, aku memutuskan udah deh kayaknya aku harus kerja deh gitu. Karena kebetulan aku kuliahnya ambil kuliah pekerja, jadi sore kan mulai kuliahnya. Jadi pagi sampai sore tuh aku masih bisa kerja gitu. Ini kamu sudah di mana? Masih di Manado. Oh, masih di Manado. Masih di Manado. Aku ikut Putri Indonesia tuh pas umur 19 tahun gitu. Jadi aku mutusin kerja biar nggak ketemu mama sering-sering gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.